Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan senantiasa sehat selalu. Salam lestari dan kembali lagi di channel Dedaunan. Channel yang memberikan inspirasi agar kita semua semakin mencintai tanaman. Apa yang tampak sebagai tanaman biasa-biasa saja dalam kacamata kita sehari-hari, ternyata dalam konteks spiritual bagi mereka yang percaya memiliki peran besar dalam menjaga harmoni dan melindungi diri dari bahaya yang tak kasat mata. Dalam berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia, termasuk di tanah air kita, memang tanaman seringkali dianggap lebih dari sekedar sumber pangan dan obat-obatan. Beberapa di antaranya diyakini memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi manusia dari ancaman yang tak terlihat seperti ilmu hitam dan energi negatif. Beberapa tanaman populer yang dipercaya berkhasiat untuk menolak bala dan energi buruk seperti tanaman tebu ireng, keladi hitam, daun kelor, palem merah, bidara, dan mawar sudah banyak diketahui orang. Nah, pada bahasan kali ini teman-teman, kita akan coba menengok beberapa tanaman lainnya yang mungkin saja belum banyak diketahui orang tentang khasiatnya yang dipercaya atau menurut tradisi juga memiliki kekuatan spiritual yang dapat menolak ilmu hitam atau energi jahat. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Bawang putih. Bawang putih telah lama dianggap sebagai tanaman yang memiliki kekuatan untuk melindungi dari roh jahat dan sihir. Dalam berbagai budaya, bawang putih sering digantung di pintu atau jendela rumah untuk menghalangi makhluk gaib. Khasiatnya dianggap berasal dari aroma kuatnya yang dipercaya bisa mengusir roh-roh yang tidak diinginkan. Orang akan membawa siung bawang putih di kantong mereka atau mengolesnya di tubuh. Ini dipercaya untuk perlindungan pribadi. Sedangkan secara ilmiah teman-teman, bawang putih memiliki sifat antibakteria dan antivirus yang nyata. Tetapi dalam konteks spiritual, ia lebih dikenal sebagai simbol kekuatan melawan sihir hitam dan penyakit mistis. 2. Daun sirih. Daun sirih dipercaya memiliki kekuatan mistis yang mampu mengusir roh jahat dan melindungi rumah dari energi negatif. Dalam berbagai tradisi, terutama di Asia Tenggara, daun sirih digunakan dalam upacara adat untuk mengusir energi buruk. Lebih jauh lagi, daun sirih digunakan dalam berbagai upacara pembersihan diri untuk membentengi seseorang dari sihir dan energi negatif. Dalam masyarakat tradisional, seseorang mungkin diminta mandi dengan air rebusan daun sirih untuk membersihkan diri dari pengaruh ilmu hitam atau sial. Selain digunakan secara simbolis dalam ritual, daun sirih juga sering dikunyah untuk mendapatkan manfaat kesehatan seperti menyegarkan mulut dan membantu pencernaan. 3. Kemangi. Daun kemangi yang dikenal dengan aroma khasnya tidak hanya digunakan sebagai bahan masakan, tetapi juga memiliki reputasi sebagai tanaman pelindung dari pengaruh buruk. Dalam beberapa budaya, kemangi diyakini memiliki kemampuan untuk melindungi rumah dari roh jahat dan sihir. Orang sering menanam kemangi di pekarangan rumah untuk menciptakan perisai alami yang menjaga lingkungan dari energi negatif. Secara spiritual, kemangi sering digunakan dalam berbagai ritual pembersihan. Air rendaman kemangi digunakan untuk membersihkan ruangan dari pengaruh negatif. 4. Daun mint. Peppermint atau daun mint tidak hanya dikenal sebagai tanaman herbal dengan banyak manfaat kesehatan, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai ritual perlindungan.
Daun mint dipercaya bisa membantu menolak energi jahat, memurnikan lingkungan, dan memperkuat perlindungan spiritual. Banyak yang menggunakan daun mint dalam bentuk segar atau minyak esensial untuk membersihkan aura atau rumah dari energi buruk. Selain digunakan untuk pembersihan spiritual, peppermint juga dikenal memiliki efek penyembuhan pada tubuh, membantu meredakan stres, dan memberikan sensasi kesejukan. 5. Pandan wangi. Pandan wangi selain populer sebagai bahan masakan karena aromanya yang harum, ia juga memiliki reputasi dalam dunia spiritual sebagai tanaman pelindung. Dalam berbagai budaya, pandan wangi digunakan untuk menangkal sihir dan menghalau energi negatif. Aroma khas pandan dianggap mampu menenangkan pikiran dan memberikan perlindungan spiritual. Daun pandan sering ditempatkan di sudut ruangan atau dicampur dalam air untuk mandi sebagai upaya perlindungan dari ilmu hitam. Dalam upacara adat, daun pandan sering menjadi bagian dari persembahan untuk memurnikan lingkungan dari pengaruh negatif dan menjaga keseimbangan energi di sekitar tempat tinggal. 6. Lidah buaya. Lidah buaya selain dikenal dengan manfaat penyembuhan untuk kulit, juga dianggap tanaman penolak bala. Dalam beberapa budaya, lidah buaya ditanam di sekitar rumah untuk menjaga kedamaian dan mencegah masuknya pengaruh buruk. Duri-duri di tepi daunnya dianggap sebagai perisai pelindung dari serangan gaib, sementara getahnya dianggap menyerap energi negatif. Selain itu, lidah buaya sering digunakan dalam ritual pembersihan diri. Getahnya yang sejuk dipercaya bisa membersihkan tubuh dan pikiran dari energi jahat atau pengaruh ilmu hitam yang melekat. Tanaman ini sering dianggap sebagai simbol penyembuhan, ketahanan, dan perlindungan yang kuat dalam berbagai tradisi spiritual. 7. Kaktus. Kaktus merupakan salah satu tanaman yang diyakini dapat menolak energi jahat dan sihir. Tanaman ini sering diletakkan di pintu masuk atau di sekitar rumah sebagai perlindungan dari ilmu hitam atau pengaruh gaib. Berdasarkan keyakinan ini, duri-duri pada kaktus berfungsi sebagai pelindung yang menolak serangan energi buruk atau roh jahat yang berusaha mendekat. Selain fungsinya sebagai pelindung, kaktus juga sering dianggap sebagai simbol ketahanan dan kekuatan, mampu bertahan di lingkungan yang keras. Dalam konteks spiritual, tanaman ini mencerminkan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga diri dari serangan energi jahat sambil tetap tumbuh subur dalam kondisi yang penuh tantangan. 8. Bunga melati. Melati sering digunakan dalam berbagai ritual keagamaan dan spiritual, terutama di Asia. Aromanya yang harum dianggap bisa menarik energi positif dan melindungi dari pengaruh jahat. Dalam berbagai tradisi, bunga melati digunakan dalam ritual untuk membersihkan rumah dari pengaruh buruk dan menjaga harmoni di lingkungan keluarga. Melati juga digunakan dalam air rendaman untuk mandi spiritual. Ini dipercaya bisa menghilangkan pengaruh buruk, membuka jalan keberuntungan, dan menjauhkan dari gangguan gaib. Selain itu, melati juga sering dikaitkan dengan kesucian dan kedamaian yang membantu menetralkan aura buruk dan menciptakan ketenangan di dalam rumah. 9. Pohon pinus. Di urutan terakhir teman-teman ada pohon pinus. Tanaman ini memiliki tempat yang istimewa dalam beberapa kepercayaan tradisional sebagai pohon yang dapat menolak energi jahat dan sihir. Dedaunannya yang hijau sepanjang tahun membuat pohon ini sering dianggap sebagai simbol keabadian dan perlindungan.
Di beberapa budaya, ranting atau daun pinus ditempatkan di pintu atau sudut-sudut ruangan untuk menjaga agar roh jahat tidak bisa masuk. Selain itu, aroma segar dari pinus dianggap mampu membersihkan energi negatif di sekitarnya. Minyak esensial dari pinus sering digunakan dalam praktik aromaterapi untuk membangkitkan perasaan perlindungan dan menenangkan pikiran. Pinus juga diyakini membantu menjaga rumah tetap damai dan terlindung dari energi yang tak diinginkan. Demikianlah teman-teman, 9 tanaman yang dipercaya berkhasiat untuk penolak bala dan energi jahat. Meskipun demikian, ilmu pengetahuan modern belum sepenuhnya mengakui kekuatan mistis tanaman. Akan tetapi, kepercayaan tradisional ini terus hidup dalam praktik sehari-hari bagi orang-orang yang mempercayainya. Menggunakan tanaman sebagai perlindungan spiritual adalah cerminan hubungan antara manusia dengan alam yang penuh makna. Dalam setiap helai daun atau aroma wangi, tersembunyi keyakinan akan kekuatan alam untuk menolak kejahatan dan memberikan ketenangan batin. Nah teman-teman, dengan menjaga tanaman-tanaman ini di sekitar kita, tak hanya lingkungan yang menjadi lebih asri, tetapi juga hati kita merasa lebih aman dan terlindungi dari hal-hal buruk yang mungkin menghampiri. Akhirnya, terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Salam lestari dan jumpa lagi di video berikutnya.